いやー、横綱強いですね。昨日相撲見てきたんですけど。おっちゃん、おっちゃん。Halo guys, balik lagi ke MTR Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan terus semangat untuk melanjutkan hidup yang penuh rintangan ini. Baiklah, pada kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film horor berjudul Train to Busan. Film ini adalah sebuah film horor bertema bencana hidup asal Korea Selatan yang rilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Yoon Song Ho dan dibintangi oleh aktor papan atas bernama Gong Yoo, Jung Yumi, dan Ma Dong Seok. Film ini tayang perdana dalam sesi penayangan tengah malam di Festival Film Cannes 2016 pada 13 Mei. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah bernama Suku dan putrinya bernama Suan yang sedang berulang tahun. Putrinya memiliki sebuah permintaan untuk pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui ibunya di sana. Tapi perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk dikala mereka terjebak di tengah-tengah wabah zombie. Baiklah, sebelum lanjut ke alur cerita, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan hidupkan notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya yang akan diupload di channel ini. Dalam film ini, cerita bermula ketika sebuah truk pembawa barang melewati sebuah jalur menuju Danau Jinyang. Karena telah terjadi kebocoran di sebuah pabrik di sekitar sana, truk tersebut kemudian diberhentikan oleh beberapa pria berpakaian APD untuk menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap mobil yang akan memasuki wilayah itu. Tak lama setelah supir truk itu menjalankan truknya, ia tak sengaja menabrak seekor rusa di jalan karena terlalu sibuk mengambil ponselnya yang sedang berdering. Supir truk itu turun dari mobilnya dan menemukan seekor rusa yang telah mati. Sembari mengomel, supir truk tersebut kemudian kembali menaiki mobilnya dan meninggalkan rusa itu di tengah jalan. Dan tak berselang lama, rusa kemudian bangkit dan berubah menjadi zombie. Dan dari sinilah awal virus mulai tersebar ke dalam kota. Di sisi lain, ada seorang pria bernama So Suk-woo. Kita panggil saja sebagai Pak Woo. Dia adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan yang sepertinya sedang mengalami kesulitan. Tampak ia sedang membaca berita dari layar laptopnya, dan terlihat ada sebuah berita yang memberitakan tentang banyak sekali ikan yang mati di sungai Jinyang itu. Beralih ke adegan selanjutnya, Pak Woo terlihat memiliki seorang anak bernama Suan. Ia dan istrinya telah bercerai, dan pada hari ulang tahun sang anak, ia sangat ingin menemui ibunya yang berada di kota Busan. Tetapi karena Pak Woo sangat sibuk, ia selalu menunda untuk pergi ke Busan hingga akhirnya Suan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia bisa pergi sendiri dan ayahnya tidak perlu mengantarnya ke Busan. Karena tak ingin anaknya pergi sendiri ke kota Busan, Pak Woo pun akhirnya ikut mengantarkan Suan pergi ke kota Busan. Keesokan paginya, di saat Pak Woo dan Suan berada di perjalanan menuju stasiun, terlihat banyak sekali ambulans yang melewati mobil mereka, karena sepertinya telah terjadi kebakaran di sebuah gedung di sekitar sana. Di sebuah gerbong di dalam kereta, terlihat beberapa siswa atlet bisbol yang juga sedang berangkat pergi menuju Busan untuk mengikuti sebuah pertandingan bisbol di sana. Sedangkan di gerbong lain, terlihat Pak Woo dan Suan sedang pergi menuju kursi mereka. Dan seluruh penumpang juga sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Namun saat itu ada seorang wanita aneh yang langsung masuk ke dalam salah satu gerbong tanpa sepengetahuan dari penjaga yang ada di stasiun itu. Wanita aneh yang sudah memasuki gerbong itu terlihat sedang menahan sakit pada kakinya, dan penjaga yang tidak menyadari kehadiran wanita tadi mulai memberikan syarat kepada pramugara bahwa kereta siap untuk diberangkatkan. Melihat itu, pramugara pun segera menutup pintu terakhir yang terbuka di kereta itu. Sedangkan di sisi lain,
terlihat sebuah keributan yang terjadi di stasiun itu. Suan yang telah duduk di kursinya tak sengaja melihat seorang pria melompat ke arah penjaga stasiun itu dari balik jendela miliknya. Ketika melihat kejadian itu, Suan segera mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya. Namun ia mengurungkan niatnya untuk memberitahukan ayahnya ketika melihat ayahnya sedang tertidur. Kembali ke wanita aneh yang memasuki gerbong tadi. Ia tampak bersembunyi di dalam toilet sambil mengikat kakinya yang sedang terluka. Ternyata luka itu ia dapat oleh gigitan zombie yang ada di stasiun tadi. Di adegan lain, terlihat seorang penumpang pria sedang mengeluh dan mengatakan kepada pramugara bahwa ada seorang penumpang yang tampak mencurigakan sedang berada di dalam toilet. Pramugara beserta penumpang itu kemudian memeriksa toilet dan menemukan seorang pria tunawisma sedang bersembunyi di sana. Ia terlihat sangat ketakutan sambil terus mengatakan bahwa semuanya akan mati. Suan yang saat itu juga ingin ke toilet tanpa sengaja melihat pria tunawisma yang sedang ketakutan itu. Setelah melihat pria tunawisma yang ada di dalam toilet itu, Suan pun berniat pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Namun di depan toilet tersebut terlihat seorang pria berbadan besar menghentikan Suan untuk masuk ke dalam toilet itu, karena istrinya yang sedang hamil masih berada di dalam toilet. Sebut saja pria itu sebagai Pak Yon. Pak Yon pun meminta Suan untuk memakai kamar mandi yang ada di gerbong selanjutnya. Namun di saat pramugari itu fokus kepada walkie-talkie yang ia pegang, wanita aneh yang tadinya kejang-kejang mulai bangkit perlahan dan memperlihatkan wajah seram serta mata yang telah berubah warna. Namun dengan cepat wanita yang telah berubah menjadi zombie itu menggigit leher pramugari yang sekarang berada di salah satu gerbong yang dipenuhi oleh siswa atlet bisbol. Dan disinilah awal mula terjadinya korban yang banyak terinfeksi virus zombie di dalam kereta ini. Pramugara yang tadinya dihubungi oleh pramugari itu segera berlari menuju gerbong yang dipenuhi oleh siswa atlet bisbol itu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah pramugara itu mengetahui kejadian sebenarnya, ia segera berlari dan memerintahkan penumpang lain agar segera pergi ke gerbong belakang untuk menghindari serangan zombie ini. Namun sayang, pramugara itu telah digigit oleh salah satu zombie yang dengan cepat melompat ke arahnya. Perubahan yang terjadi saat zombie menggigit korbannya pun sangat cepat, hingga membuat zombie-zombie itu dengan cepat bertambah banyak. Dengan berusaha berlari secepat mungkin, Paku berlari menuju gerbong yang dipenuhi oleh penumpang lain. Dan di saat Paku telah berhasil memasuki gerbong itu, salah satu penumpang segera berteriak untuk segera menutup pintu gerbong itu. Sedangkan Pak Yon beserta istrinya yang sedang hamil itu masih berlari untuk menuju ke dalam gerbong yang dipenuhi penumpang lain itu. Namun karena para zombie juga telah mendekati gerbong itu, penumpang pria yang berada di belakang segera berteriak kepada Paku untuk menutup gerbang itu secepatnya. Paku yang awalnya tampak ragu itu pun segera menutup pintu gerbong itu. Namun di saat ia telah menutup pintu itu, istrinya telah sampai di depan pintu dan meminta tolong untuk segera membukakan pintu. Awalnya Paku bimbang untuk membukakan pintu, namun istri Pak Yon terus berusaha untuk membuka pintu gerbong itu. Dan istrinya pun berhasil untuk membukakan pintu, namun Pak Yon sempat bertarung melawan zombie-zombie itu. Namun setelah itu, Pak Yon berhasil memasuki gerbong dan segera menutup pintu itu. Pak
Pakyeon yang sedikit panik bertanya kepada Pakwo di mana pengunci dari pintu gerbong ini. Namun setelah Pakwo mengamati sebentar para zombie itu, Pakwo mengatakan bahwa zombie-zombie itu tidak tahu caranya membuka pintu. Pakyeon pun perlahan melepaskan ganggang pintu dari gerbong itu. Setelah Pakyeon mengatakan bahwa zombie itu menyerang mereka karena melihat mereka, istri Pakyeon pun segera menyiram air ke pintu dan menempelkan koran ke pintu itu, agar para zombie tidak melihat keberadaan mereka. Namun karena merasa marah, Pakyeon menarik baju Pakwo karena telah menutup pintu dan hampir membiarkan ia dan istrinya dimakan oleh para zombie itu. Istri Pakyeon pun segera menenangkan suaminya itu dan mengatakan bahwa semuanya sedang dalam ketakutan. Pakyeon pun perlahan melepaskan pegangannya dari baju Pakwo. Tak lama kemudian, Nenek Suan atau ibu dari Pakwo menelpon Pakwo dan menanyakan bagaimana keadaan mereka. Dan sepertinya Nenek Suan telah tergigit oleh salah satu zombie. Karena itu, Nenek Suan segera menelpon Pak Wu dan mengatakan pesan terakhirnya kepada Pak Wu agar melindungi cucunya Suan. Akibat serangan zombie itu, masinis kereta mengumumkan bahwa sementara mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kota Busan, tetapi harus turun di stasiun lain. Mendengar hal itu, Pak Wu meminta Suan untuk duduk bersama orang lain yang ada di dalam gerbong itu. Dan Pak Wo pun berjalan ke gerbong lain untuk menelpon kenalannya yang bernama Min. Ia menanyakan bagaimana keadaan di stasiun yang akan mereka turuni itu. Dan Min mengatakan bahwa pasukan militer telah dikerahkan ke sana untuk mengarantina para penumpang. Mendengar itu, Pak Wo meminta tolong kepada Min untuk meminta seseorang menjemput dirinya dan putrinya agar tidak dikarantina dengan embel-embel hadiah. Min pun menyetujui permintaan itu dan mengatakan kepada Pak Wo untuk mengambil jalur lain saat mereka telah tiba di stasiun. Setelah semua orang turun dari kereta dan menuju luar stasiun, Pak Wo mengambil jalan arah lain. Suan pun bertanya kemana mereka dan mengapa hanya berdua. Ketika ingin menjawab pertanyaan Suan, Pak Wo melihat tunawisma yang tadi mendengar percakapan mereka di telepon. Tunawisma itu mengatakan bahwa ia telah mendengar percakapan Pak Wu bersama temannya itu di telepon. Tunawisma itu pun mengatakan kepada Pak Wu untuk membawanya pergi bersama dirinya. Karena tunawisma itu mengatakan bahwa ia tidak ingin dikarantina. Mendengar itu, Suan mengatakan bahwa ia akan memberitahu yang lain. Spontan, Pak Wu mencegah Suan untuk mengatakan ke yang lain dan seharusnya mereka tidak perlu mengurus orang lain dan hanya perlu mengurus diri sendiri. Mendengar itu, Suan sangat kecewa terhadap ayahnya. Ia pun mengatakan bahwa inilah alasan ibu meninggalkan kita, karena ayah selalu mementingkan diri sendiri. Sedangkan di sisi lain, para penumpang yang tadinya berjalan menuju keluar stasiun akhirnya melihat segerombolan para militer yang ada di depannya. Namun setelah pasukan militer itu berbalik, ternyata mereka semua telah berubah menjadi zombie. Karena itu semua orang berteriak dan berlari kembali masuk ke dalam stasiun. Sedangkan Pak Wo dan Tunawisma yang mengejar salah satu pasukan militer untuk meminta tolong itu, tidak tahu bahwa sebenarnya pria itu telah digigit oleh zombie. Setelah menyadari ada beberapa zombie yang berlari di depannya, Pak Wo pun segera melihat ke belakang dan menatap anaknya yang hampir saja dimakan oleh zombie. Namun syukurlah, Pakyeon segera memukul zombie itu dan istrinya segera membawa Suan pergi dari sana. Pak Wo pun segera berlari untuk menghindari zombie yang ada di belakang dan di depannya. Namun salah satu zombie berhasil melompati tubuh Pak Wo dan hampir saja menggigit Pak Wo. Namun syukurlah tunawisma yang ada di belakang Pak Wo segera membantu Pak Wo dengan cara menutup kepala dari zombie itu menggunakan jaketnya. Setelah Pak Wo berhasil masuk, mereka semua berusaha menahan dan mengunci pintu itu. Namun setelah pintu itu berhasil terkunci, pintu kaca itu pecah karena tak sanggup menahan zombie yang semakin banyak.
Mereka semua pun berlari untuk menghindari para zombie yang ada di belakang mereka. Dan mereka juga mengejar kereta yang mulai jalan perlahan itu. Sedangkan istri Pakyeon, Suan, dan beberapa penumpang lainnya yang telah selamat terjebak di gerbong yang didiami oleh beberapa zombie di dalam situ. Oleh karena itu, istri Pakyeon pun berusaha berjalan perlahan menuju toilet untuk bersembunyi di sana. Dan setelah memastikan bahwa toilet itu aman, ia segera memanggil penumpang lain untuk bersembunyi di toilet itu. Pakyeon segera menelpon istrinya dan dijawab oleh Suan. Suan mengatakan bahwa mereka terjebak di toilet yang ada di gerbong 13. Mendengar itu, Pakku bertekad untuk melewati para zombie itu dari gerbong 9 menuju gerbong 13. Baiklah guys, sampai di sini dulu untuk alur cerita part 1 dari film Train to Busan ini. Dan tunggu kelanjutannya di part 2 selanjutnya. Bye-bye. 간다. 세상에 목소리 그 부정하게 커버린 거짓거리야